Derap kaki bersepatu, mantap membentuk irama. Kompak, selaras satu dengan yang lainnya. Musik tercipta dari mereka yang berbaris gagah. Suara yang bukan sekadar untayan nada, tapi punya makna. Menyambut tamu kehormatan dari negeri seberang. Berawal dari lapangan Monas, pasukan pengamanan presiden mengemban tugas mulia. Pejabat yang jadi tamu diperlakukan kian istimewa. Tanda hormat sekaligus menyimpan makna mendalam. Sebuah terobosan yang diambil kepala negara tentu bukan hanya untuk unjuk gigi belaka, melainkan mengubah sebuah paradigma. Presiden Jokowi menginginkan agar istana ini memberi satu narasi yang lain juga, yaitu narasi budaya. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut, apakah itu misalnya kemarin yang terakhir aja, bagaimana prosesi penerimaan tamu negara yang dilakukan dengan prosesi budaya. Nah, ini sebetulnya adalah istana ingin menampilkan sisi lain, bahwa ada tradisi-tradisi budaya yang juga bisa dipergunakan, di-match-kan dalam satu upacara penyambutan yang selama ini misalnya terkesan kaku. Di halaman Istana Kepresidenan semua makin spesial. Orang nomor satu di tanah air turun menyambut datangnya sahabat dari negara tetangga. Percakapan politis, atau bisa jadi yang lebih humanis, antara presiden dengan para pemimpin atau utusan negara lain, kini sama-sama diawali dengan sebuah tradisi. Menunjukkan kayanya Indonesia akan budaya, mempertontonkan kedekatan sang pemilik kuasa dengan rakyat biasa. Mereka yang pandai berbaris bukan orang sembarangan. Putra-putra pilihan dengan tugas besar yang diemban. Sendiri kita ada 4 grup. Grup A menangani presiden, grup B menangani wapres, grup C menangani tamu-tamu negara, dan grup D menangani mantan-mantan presiden dan wapres. Semua grup ini operasional. Khusus untuk tamu negara kita siapkan di grup C. Dan tentunya Pas Pampres sendiri sudah cukup berpengalaman masalah pengamanan tamu negara. Sudah berkali-kali bertahun-tahun kita menyelenggarakan event-event internasional yang tentunya melibatkan banyak pengamanan VIP untuk berbagai macam tamu negara. Pas Pampres, tangguh di balik seragam dan pakaian resmi, kuat di dalam berbagai tugas dan kewajiban. Namun mereka manusia biasa. Tugas besar harus dibarengi dengan kondisi yang prima. Karena itulah, dalam waktu tertentu, mereka rutin berganti jam jaga. Tetapi jika bagi mereka ini hanyalah pergantian giliran, namun bagi masyarakat ini merupakan hal yang tidak biasa. Semua penasaran, tak mau ketinggalan kala tradisi baru dipertontonkan. Kalau kita lihat di Istana Buckingham, kemudian di Istana Kremlin, pergantian jaga setiap saat, setiap hari, masyarakat bisa menyaksikan, bahkan dijadikan sebagai objek wisata. Menyaksikan mereka yang dekat dengan istana berada seakan-akan tanpa jarak dengan masyarakat, tentu menjadi hal yang istimewa. Bahkan ada kalanya, istana juga memberi wadah bagi warga untuk tampil, menunjukkan bakat dan kemampuan di hadapan orang banyak. Tua muda, lelaki perempuan, berduyun-duyun turun ke jalan. Menonton, mengabadikan, bahkan tak segan berfoto di dekat sang prajurit. Istana sebagai ruang budaya. Nah, ini penting karena dulu pun misalnya waktu zaman
Presiden Soekarno misalnya, itu istana ini juga tampil sebagai ruang budaya. Jadi menampilkan istana sebagai ruang budaya ini akan punya makna yang penting. Karena kemudian istana tidak menjadi kaku, lembaga kepresidenan itu kemudian istana tidak hanya dimaknai sebagai satu institusi lembaga kepresidenan, tapi juga mencerminkan fungsi-fungsi yang lain, fungsi sosial budaya. Ini yang menurut saya penting. Sebuah cermin keakraban yang rasanya tak pernah didapat sebelumnya. Istana menjadi ruang budaya. Istana memangku fungsi sosial. Sebuah niat mulia kala pemangku kebijakan dan pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan ingin merangkul rakyatnya. Sebuah sejarah baru tercipta kala istana tak lagi mempertebal batasan antara sang raja dan mereka yang berada di luar.